Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 12 IPS 3. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai yang pertama karakteristik perusahaan jasa, yang kedua bukti transaksi, yang ketiga aturan debit, kredit, dan normal, dan yang keempat yaitu penggolongan akun. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama menganalisis tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Menurut teman-teman, apa nih kegiatan dalam tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa? Pasti yang ada di bayangan kalian itu catat mencatat, tulis menulis, rekap merekap, semuanya itu benar banget. Di mana tahap pencatatan sendiri itu adalah kegiatan pencatatan seluruh transaksi yang ada dalam perusahaan jasa yang membutuhkan bukti transaksi. Jadi tanpa adanya bukti transaksi yang ada, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan pencatatan. Jadi di sini yang paling awal kita harus mempersiapkan yaitu bukti transaksi. Untuk kegiatannya sendiri ada dua, yang pertama menjurnal dan yang kedua itu memposting ke buku besar. Nah, pada kegiatan menjurnal ini sama dengan pengertian pencatatan, menjurnal juga mencatat seluruh transaksi yang ada dalam perusahaan dalam periode tertentu ke dalam yang namanya buku jurnal. Nah, buku jurnal ini digunakan untuk mencatat keseluruhan yang ada dalam transaksi dengan menggunakan bukti transaksi. Jadi wajib hukumnya itu ada yang namanya bukti transaksi. Nah, untuk formatnya seperti ini teman-teman. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan memposting ke buku besar yang kita sudah rekap di jurnal umum keseluruhan, dari ada transaksi penerimaan, pengeluaran, kemudian ada bukti transaksi juga yang sudah kita persiapkan tadi, kita yang sudah direkap ke dalam jurnal umum, kita rekap untuk kita posting ke buku besar. Nah, di dalam pemostingan ke buku besar ini kita itu harus membeda-bedakan teman-teman. Nah, pembedaannya sendiri itu berdasarkan jenis akunnya masing-masing. Misalkan ada kas dengan kas, kemudian sewa dibayar di muka dengan sewa dibayar di muka. Jadi masing-masing akun diposting ke dalam buku besar yang berbeda-beda. Jadi fungsi dari buku besar itu sendiri yang pertama itu meringkas keseluruhan transaksi yang ada dalam jurnal umum dan juga sebagai alat untuk menggolongkan akun-akun yang ada dalam jurnal umum sehingga kita dalam membaca buku besar itu lebih ringkas dan mudah dipahami. Untuk formatnya seperti ini teman-teman. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman perlu untuk berlatih yang pertama menganalisis bukti transaksi, yang kedua menjurnalkan di jurnal umum, dan yang ketiga mempostingkan ke buku besar. Let's go teman-teman, kita latihan sama-sama. Hal yang pertama kali kita lakukan yaitu mengidentifikasi bukti transaksi. Nah, bukti di sini yaitu bukti kas masuk, berarti ada aliran kas yang masuk dan kita lihat fungsinya. Di sini digunakan sebagai model awal perusahaan. Nah, kita lihat teman-teman, rumus yang kita minggu lalu pelajari yaitu H plus B sama dengan D atau debit sama dengan U plus M plus P yaitu kredit. Nah, berarti kalau kas termasuk harta berarti di debit, dan model yang termasuk ke dalam sisi kiri di rumusan kemarin berarti di kredit. Tinggal kita masukkan ke dalam jurnal umum, kas di debit dan model di kredit beserta juga tanggal. Bila ada buktinya juga dicantumkan bukti. Kalau di sini buktinya
KM atau kas masuk sama dengan nomor 1110. Hasil dari menjurnal tadi kita masukkan atau kita posting ke buku besar. Kita ambil satu akun, yaitu akun kas dengan nomor 111. Karena akun kas termasuk ke dalam akun harta, berarti kita masukkan dulu terlebih dahulu tanggal 1 Maret tanggal 1. Kemudian pada keterangan kita isi model dari Ibu Nur Alifah, refnya dikosongin, debitnya diisi 20 juta, dan kemudian pada saldo diisi 20 juta. Baik dalam bukti transaksi pengeluaran maupun penerimaan, tahapannya tetap sama. Yang bagian awal kita identifikasi dulu bukti transaksinya, kemudian baru menjurnal, dan kemudian diposting ke buku besar. Nah, sekarang waktunya kalian untuk berlatih secara mandiri. Bagaimana caranya untuk tahapan pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa? Berikut soalnya. Gimana teman-teman? Sulit gak sih kita belajar untuk berlatih menjurnal bukti transaksi dan juga memostingkan ke buku besar? Pastinya mudah dong. Untuk tips dan trik biar mudah nih, kita harus banyak-banyak berlatih. Nah, tadi kan sudah Ibu kasih soal. Nah, soal tersebut dikerjakan, kemudian nanti setelah dikerjakan bisa dikirim ke Google Classroom. Sudah Ibu sediakan di menu tugas sesuai dengan tenggat waktu yang sudah tersedia. Jadi kalian minggu depan, bagi yang berani nih, 2-3 orang yang berani untuk maju menjelaskan pekerjaan yang sudah kalian kerjakan, Ibu bakal kasih nilai plus buat kalian biar kalian tambah semangat dalam belajar. Nah teman-teman, hari ini kita sudah belajar yang namanya menganalisis bukti transaksi, kemudian memasukkan ke jurnal umum, dan juga memposting ke buku besar. Dalam jurnal umum, menjurnal, diperlukan bukti transaksi dan juga diperlukan ketelitian dan juga kecermatan ketika kita memasukkan ke jurnal umum. Nah, ketika kita merekap ke buku besar, kita juga perlu nih kecermatan, ketelitian dalam memasukkan jenis-jenis akun-akun, kemudian tanggal-tanggalnya, agar tidak ada kesalahan dalam pencatatan. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Kalian bisa presensi terlebih dahulu, kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.